Desa Selat merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Dari kota Amlapura, jarak tempuh untuk mencapai Desa Selat mencapai 19 km. Desa Selat memiliki luas wilayah 398 hektar yang secara administrasi terdiri dari 6 banjar dinas. Mayoritas penduduk Desa Selat beragama Hindu dengan mata pencaharian masyarakat dominan sebagai petani. Masyarakat Desa Selat masih mempertahankan kearifan lokal budaya yang unik. Salah satunya tradisi makan bersama yang dikenal dengan istilah menggibung. Perpaduan adat dan agama tersebut mendasari kebiasaan hidup masyarakat Desa Selat, bahkan dalam tradisi makan bersama yang disebut dengan menggibung atau mekembulan. Disebut mekembulan karena masyarakat dibentuk menjadi satu yang dilandasi oleh makanan sebagai pokok utama. Ya namun nama gibung harus ada kemulan, badan kemulan, nasi gibungan badan kemulan. Kemulan itu kemul aja sama kejang. Kemulan itu aja sama kejang. Mana kita dasar pokok. Ujang materinya, ya muter menggibung ada badan kemulan. Nah, gibungan kembul aja sama kejang aku terus kan. Gibung itu dapat dilaksanakan untuk menunjang 3 hal. Pertama, upacara-upacara keagamaan. Kedua, upacara-upacara adat. Yang ketiga, upacara-upacara penjamuan kepada tamu-tamu terhormat. Tradisi menggibung mulai dilaksanakan pada zaman Kerajaan Karangasem ketika menjalani masa perang dengan Kerajaan Lombok oleh Raja Karangasem, yakni I Gusti Agung Anglurah Ketut Karangasem. Tradisi menggibung pada mulanya muncul sekitar tahun 1800-an pada saat zaman Kerajaan Karangasem mengadakan intervensi ke Lombok. Tradisi itu mulai muncul akibat kesamaan rasa untuk membagi sesuatu hal termasuk makanan. Dari sana muncul istilah membagibung menjadi menggibung. Tradisi tersebut sampai sekarang masih berlangsung di seluruh Kabupaten Karangasem, bahkan meluas di beberapa kabupaten lainnya di Bali. Dalam konteks kehidupan sosial masyarakat, menggibung tidak hanya cukup dimaknai dari proses makan bersama, namun telah mengandung cerminan ikatan bekerja sama atau gotong royong antara orang yang menjamu dan masyarakat lainnya. Ini dapat dilihat dari prosesi pengerjaan sarana menggibung yang disebut dengan istilah karangan. Karangan terdiri dari beberapa menu makanan atau olahan yang disajikan pada saat menggibung. Pada dasarnya, olahan terdiri dari 2 unsur warna merah dan putih yang melambangkan wanita dan pria. Ketika kita melihat penganannya, mungkin terjadi ada kelihatan berbeda, tapi sebenarnya tidak. Konsepnya tetap ada nasi, ada lauk pauk, kemudian ada daging. Itu konsep. Bahan yang dibuat dari nangke juga bisa, itu konsep buah. Kemudian batang itu dari ares, itu pohon pisang. Nah, ini konsep yang sudah memang menyatu sedemikian rupa dalam bahan pembuatan daripada penganan untuk gibungan. Selain mencerminkan kebersamaan, tradisi menggibung juga mengajarkan masyarakat untuk disiplin. Oleh karenanya, tradisi menggibung bukan merupakan acara makan yang sembarangan, melainkan acara makan yang memiliki aturan ataupun tata cara yang harus dipatuhi. Mengingat bahwa tradisi menggibung yang ada di Karangasem ini merupakan satu-satunya di wilayah Bali yang masih ngajegang atau yang masih memperkuat yang namanya tradisi menggibung. Di dalam konsep menggibung ini sesungguhnya ada konsep sosial dan religius. Konsep sosialnya tentu kita semua tahu bahwa di situ ada kebersamaan. Sedangkan religiusnya itu mengandung konsep ngidar buana. Karena di dalam menggibung itu biasanya dilakukan oleh 8 orang satu tempat makanan. Di situ adat dan dari tempat tata cara duduknya pun sudah diatur sedemikian rupa, yaitu tangan kanan lebih mengarah ke tengah dan
konsepnya adalah murwa daksina. Dan cara ngambilnya makanannya pun seperti itu, karena di situ mengandung penuh etika dan kebersamaan. Etikanya adalah ketika kita mengambil makanan dari depan kita, tidak boleh mengambil makanan di hadapan peserta lain dan bahkan menyeberang. Itu tidak diperkenankan, secara etika tidak diperkenankan. Peserta gibungan memulai makan apabila sudah ada arahan atau komando untuk dipersilahkan makan oleh perwakilan pihak yang menjamu. Penuangan lauk hanya boleh dilakukan oleh pemimpin sele. Kemudian tata cara meletakkan makanannya pun juga ditata sedemikian rupa. Pertama, nasi atau penganan yang sudah disiapkan itu kita buatkan sedikit lubang di tengahnya, kemudian kita taruh jatahnya atau lawarnya. Yang pertama dari daun-daunannya dulu, kemudian buah, baru batang. Kemudian ketika mau makan pun tidak boleh, bahkan tidak dibenarkan habis kita makan sisa yang ada di tangan ditaruh lagi di sana, tidak boleh. Itu harus ditaruh di bawah, di depan kita. Demikian juga teman-teman yang lainnya. Dan ketika mengakhiri makannya pun tidak boleh sembarangan. Begitu kita selesai, kita bangun lalu meninggalkan kelompok yang masih sedang makan, tidak boleh. Mesti makannya bersama, mengakhirinya pun bersama. Tetap kita duduk walaupun kita sudah kenyang duluan, kita diam. Kita menunggu yang lainnya, saudara-saudara kita yang makan itu sampai selesai juga. Ketika menggibung, karena ada perkumpulan beberapa orang, secara sosiologis, pertama, kita mengikat rasa persaudaraan, rasa dharma sewaka. Rasa persaudaraan itu kita bangun, ketika kita menggibung, sudah tidak akan ada lagi rasa was-was, rasa curiga, rasa permusuhan di antara kita. Klan apapun, kemudian dari kasta apapun, di situ itu terjadi kebersamaan. Tidak mempertimbangkan bahwa dia klan apa dan lain-lain, tidak. Di situ itulah sesungguhnya keutuhan kebersamaan yang perlu terjaga benar-benar sebagai implementasi daripada kebinekaan. Bali ini sesungguhnya implementasi, salah satu daripada implementasi kebersamaan itu adalah menggibung. Setelah prosesi makan selesai, peserta menggibung dilarang untuk mendahului, meninggalkan tempat menggibung. Peserta diperkenankan bangun untuk meninggalkan tempat menggibung apabila sudah diperkenankan oleh perwakilan pihak keluarga yang menjamu. Nah demikian seterusnya sampai berakhir baru akan ada komando, seolah-olah ada komando. Nah ini, dan kebersamaan ini tetap dijaga, dan juga selesai menggibung seluruh bekas baik katik sate apa dan lain sebagainya, sampah-sampah itu biasanya dijadikan satu, ditaruh kembali menyatu untuk mempermudah memindahkan nanti kemana tempat yang akan kita pindahkan. Menggibung memberikan penekanan pada nilai-nilai filosofi yang mencakup nilai religius, tercermin dari penataan olahan, dan jumlah peserta menyimpulkan dewata penguasa arah mata angin, nilai sosial tercermin dari kebersamaan dan keberagaman yang menyatu untuk menikmati sajian yang disuguhkan, dan nilai budaya tercermin dari tata aturan, etika, dan kedisiplinan yang harus ditaati pada saat melaksanakan menggibung. Konsep menggibung ini kiranya perlu dipertahankan sebagai bagian ritual. Kita kembalikan sebagai bagian ritual dan tradisi yang penuh dengan konsepsi sosial dan konsep keteologian. Barangkali ini yang penting disampaikan. Sekali lagi, bukan masyarakat tidak boleh prasmanan, boleh-boleh saja, tetapi kalau dalam kegiatan yang mengarah pada sesi upacara kegiatan keagamaan yang bernuansa ritual keagamaan, saya kira akan menjadi lebih penting, akan menjadi lebih sempurna manakala dilengkapi ketika makan itu dengan menggibung.